Dan terkhusus pemangku hajat pada malam hari ini Bapak Ustadz Haji Ali Humaidi. Mari kita doakan beliau beserta keluarga besarnya agar senantiasa ditambah-tambahkan rezeki yang halal yang melimpah ruah. Dan juga kepada para petugas yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mari kita doakan agar senantiasa diistiqomahkan. Dan juga terkhusus kepada keluarga Prof. Priyatno, Ibu Khaya, dan juga Ibu Sari. Mari kita doakan beliau beserta keluarga besarnya agar senantiasa digantikan yang berlipat ganda pengorbanan beliau-beliau ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, eh, ketakutan setan yang paling besar itu bukanlah kepada pedang, bukanlah kepada senjata, bukan kepada ancaman-ancaman, bukan takut kepada bacaan-bacaan saja. Akan tetapi yang terutama adalah ketakutan terhadap cahaya zikrullah yang menetap di dada seorang salik yang telah ditanamkan oleh Syekh Mursyid, yaitu Syekh Mursyid yang masih hidup. Nah, zikir yang seperti itu bukan sekedar ucapan saja yang di lisan, bukan pula hanya lafaz yang bergetar di permukaan mulut, tetapi ia adalah zikir yang menembus dada, menetap di kolbu dan hidup bersama nafas rohani dan jasmani kita. Hingga setiap denyut nadi itu menjadi saksi bahwa di dalam dirinya tidak ada yang lain selain Allah. Saya mursyid yang hidup adalah pewaris Nabi dalam membimbing hati menuju kehadirat Allah. Ia menanamkan zikir, sebagaimana seorang petani menanamkan benih di dalam tanah yang lembut. Maka kolbu murid itu seperti halnya ladang, tempat tumbuhnya cahaya. Dan setiap hembusan nafas seorang salik, setiap hembusan nafas seorang muridnya, itu menjadi tasbih yang tidak akan pernah padam hingga akhir zaman nanti. Imam Ghazali dalam Ihya-nya menjelaskan bahwa zikir yang terus-menerus itu akan menyalakan lampu di hati. Sehingga sinarnya nanti akan menembus hijab-hijab dalam kegelapan. Ketika lampu itu menyala, setan tidak bisa bersembunyi. Tidak ada tempat lagi untuk setan bersembunyi. Karena setan, sebagaimana dalam Al-Quran, itu beredar di dalam darah manusia. Maka bila darah itu mengalir bersama cahaya zikir, mau lari kemana setan? Tidak ada tempat lain untuk berlari, untuk bersembunyi. Cahaya zikir yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid yang masih hidup, itu adalah cahaya yang mengandung sanad ruhani. Ya bukan hasil hafalan, atau hanya sekedar pendawaman biasa saja, sebagaimana beo kalau kata Abah. Tapi itu adalah warisan nurani dari Rasulullah yang mengalir melalui silsilah para wali dan juga ulama sufi. Di dalam Risalah Kusyairiyah disebutkan bahwa zikir yang diambil dari seorang guru yang benar dengan izin dan ijazah ruhani itu memiliki daya ruh yang menyucikan hati dan menolak gangguan makhluk halus. Karena ia disertai dengan barokah sanadnya. Maka dengan barokah sanad, ia akan selalu terjaga oleh Allah. Karena itu seorang murid yang telah menerima talqin zikir dari mursyid yang hidup, itu hatinya itu seperti halnya benteng. Benteng yang tidak akan tertembus oleh tipu daya setan, tipu daya iblis. Dalam dirinya ada cahaya yang terus-menerus berputar. Berputar mengusir setiap lintasan-lintasan yang gelap. Lintasan dalam hati, lintasan dalam pikiran. Bahkan ketika ia tidur, zikir itu tetap bekerja dalam dadanya. Seperti dikatakan Syekh Abdul Hasan Az-Zazili, ada kalimah yang jika telah menetap di hati, maka hati itu tidak akan pernah mati. Nah, zikir yang seperti itulah yang akan membuat setan itu gemeteran.
Bahkan gemetaran sebelum mendekat. Dia tahu bahwa di dalam dada itu telah bersemayam nama Allah yang hidup. Karena sesungguhnya zikrullah itu bukan hanya suara saja, Bapak Ibu. Melainkan api suci yang membakar kegelapan, yang menerangi kegelapan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah bersabda, sesungguhnya aku bersama hambaku ketika ia mengingatku. Bila ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Bila ia mengingatku dalam hadapan banyak orang, maka aku mengingatnya di hadapan makhluk yang lebih baik. Nah, sekarang bayangkan oleh Bapak Ibu semua. Jika Allah sendiri yang bersama seseorang hambanya karena zikir yang hidup di dalam kolbunya, apa mungkin setan berani mendekat ketika hambanya tersebut dijaga oleh Allah langsung? Dalam hikamnya, Ibnu Athaillah berkata, jangan engkau tinggalkan zikir karena merasa tidak hadir hatimu. Karena kelalaianmu terhadap zikir itu lebih buruk daripada lalai di dalam zikir itu sendiri. Banyak nih di antara kita. Karena kita merasakan tidak hadir dalam zikir kita. Kita tinggalkan karena kecewa. Nah, di sini Ibnu Athaillah menggarisbawahi bahwa kelalaian kita terhadap zikir itu jauh lebih buruk dibandingkan kelalaian kita di dalam ketika zikir itu. Nah, bagi seorang murid yang telah ditalkin zikir oleh mursyidnya, zikir itu bukan sekedar amal, tetapi hidupnya zikir itu sendiri. Ia tidak perlu mengingat untuk berzikir, karena zikir telah menjadi bagian dari hidupnya. Disitulah rahasia ketenangan sejati. Tenangnya itu saat zikir bukan lagi perbuatan, tetapi merupakan suatu kesadaran. Sebagaimana jantung tidak diperintah dia berdetak. Sebagaimana nafas tidak diperintah dia bernafas dengan sendirinya. Begitupun juga dengan zikir. Nah, inilah yang dinamakan ketenangan sejati. Tidak perlu diingatkan, tidak perlu ada yang mengingatkan pula. Jalan dengan sendirinya. Nah, setan ini tidak hanya takut kepada zikir lisan, tetapi lebih takut kepada zikir yang telah menjadi watak dan cahaya kolbu. Nah, dalam hikmah sufi ya, saya kutip, barang siapa mengingat Allah hingga Allah menjadi pengingat baginya, maka seluruh makhluk tunduk di bawah naungan cahayanya. Nah, karena itu dalam riwayat para sufi kan sering dikisahkan tuh, bahwa ketika ruh seseorang murid, dia akan keluar dari jasadnya, malaikat rahmat akan turun membawa kain sutra putih yang harum. Sambil berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik, menuju keriduan Allah dan ampunannya. Nah, tetapi kadang malaikat itu nggak mampu mencabut ruhnya langsung. Kenapa? Karena di dalam ruhnya tersebut tertanam kalimat Allah yang tidak bisa disentuh bahkan oleh malaikat sendiri. Maka dalam beberapa kisah, itu malaikat itu memohon izin kepada Allah. Dan Allah sendiri yang membukakan jalan untuk ruh tersebut untuk keluar dengan sendirinya. Sebagaimana apa? Sebagaimana air mengalir ke laut. Ya. Nah, itulah keberkahan zikir yang sering disampaikan oleh para sahabat. Ya. Bahwa malaikat itu datang bukan untuk mencabut nyawa kita. Tetapi bagi yang sudah menetap di dalamnya ada nama Allah, maka Allah sendiri yang akan membukakan jalannya sehingga dengan sendirinya akan pergi, akan berangkat. Nah, orang seperti ini ketika meninggalkan dunia itu tidak lagi merasa takut atau bingung karena ruhnya mengenali jalan pulang. Karena di hatinya ada isyarah ilahiyah. Isyarah tersebut yang menuntunnya nanti. Kalimat zikrul khafi itulah yang ditanamkan di dalam kolbu itulah yang menjadi cahaya penunjuknya nanti ketika berjalan menuju rahmat Allah. Nah, sebaliknya, mereka yang hidup tanpa bimbingan mursyid, tanpa zikir yang benar,
seringkali tersesat di persimpangan, ya. Mereka mudah ditipu setan, merasa diri sudah benar, sudah berada di jalan yang benar, merasa diri sudah paling suci, merasa diri yang lain itu salah, yang lain tidak sunnah. Nah itu, karena tipu daya setan. Ketika tidak ada cahaya dalam dada, maka dia tidak bisa membedakan bisikan malaikat dan godaan iblis. Ya, dalam surat Toha, ya, ayat 124 itu dituliskan, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, maka talqin zikir, ya, talqin zikir dari seorang syekh mursyid yang hidup itu bukan sekedar seremoni saja, tapi itu justru memasangkan, membangunkan benteng ruhani, benteng yang bukan dari batu, tapi Udah, benteng dari cahaya udah. yang memancar dari dalam dada dan menolak setiap serangan-serangan batin. Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Futhul Ghaib, ya, menuliskan, apabila hati telah bersinar dengan zikrullah, maka setan akan melihatnya seperti besi yang membara. Ia tidak akan mendekat karena takut terbakar oleh panasnya cahaya itu. Nah, jadi kalau orang yang ingin selamat dari tipu daya setan, harus wajib mencari mursyid yang hidup. Mursyid yang sudah mengenal Allah, bukan hanya dari buku saja, bukan hanya dari kitab, apalagi hanya dari YouTube saja, tapi dari musyahadahnya dia. Sebab hanya hati yang telah hidup, itu yang dapat menghidupkan hati. Tidak mungkin, kata Abah, ya, bukan, tidak mungkin orang yang tidur membangunkan orang yang tidur. Jadi hanya yang hatinya sudah hidup lah yang mampu membangunkan hati yang selama ini dinabobokan oleh setan. Zikir jahar dan zikir khafi yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid itu bagaikan dua matahari. Zikir jahar yang menyinari luarnya, menolak kegelapan makhluk dan lintasan dunia, dan zikir khafi yang menyinari dari dalam, menolak bisikan-bisikan halus, hawa nafsu, ego, keinginan, segalanya. Lalu kemudian berpadu di dalam dada sehingga menjadikan cermin yang nantinya memantulkan cahaya ilahiyah. Nah, ketika zikir tersebut telah berakar di dalam hati, seseorang tidak lagi memandang dirinya, tetapi hanya melihat kekuasaan Allah saja. Dalam setiap keadaan, setiap detik, setiap menit, setiap geraknya. Dia tidak lagi takut miskin, tidak lagi takut manusia, tidak lagi takut mati. Karena dalam hatinya yang hanya ada hanyalah rasa hadir bersama Allah. Itu yang namanya fana fillah. Jadi yang lain ngontrak deh. Hanya ada aku dan Allah saja. Ya ini adalah rahasia yang ditakuti oleh setan. Jadi setan itu takut kepada manusia yang hatinya itu telah dipenuhi oleh cahaya Allah. Dia takut kepada seorang murid yang telah ditalkin zikir oleh Syekh Mursyid yang hidup. Karena di dada murid itu bukan lagi hati manusia, melainkan apa? Singgasana cinta ilahi. Nah, saya kutip terakhir, ya, dari kitab Ihya-nya, Imam Ghazali menuturkan, sesungguhnya zikrullah adalah kunci kebahagiaan, karena ia menghidupkan hati yang mati dan menenangkan jiwa yang gelisah. Jadi siapapun yang telah diberikan karunia bertemu dengan Syekh Mursyid yang hidup, lalu mendapatkan tankil zikir yang tentunya adalah syah, maka seharusnya, sewajarnya, hendaknya dia menjaga agar tetap hidup, ya, karena itu adalah benteng terakhir, apalagi di zaman seperti sekarang ini, hoaks di mana-mana, tipu daya di mana-mana. Nah, dengan benteng ini bahkan iblis pun tidak sanggup untuk menembusnya. Dan ketika satu saat nanti
ruh kita dipanggil pulang, zikir yang tertanam di dalam kolbu itu akan berbisik lembut. Ayo, mari, jiwa yang tenang. Kembalilah, yuk kembali kepada Allah, Tuhanmu, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Coba. Ini akhir yang damai. Husnul khotimah itu yang seperti itu. Di mana ini adalah buah dari zikir yang hidup. Yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid yang hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu menjelek-jelekan orang lain yang bermursyid yang telah meninggalkan dunia ini. Ya, karena bagaimanapun juga itu jalannya, ini jalan kita. Kita cukup syukuri dengan apa yang telah Allah berikan melalui wasilah Syekh Mursyid yang masih hidup, agar tetap zikir ini tetap hidup dan terus terus diasah sehingga nanti husnul khotimah tidak hanya konsep belaka tetapi betul-betul sudah ada dalam genggaman kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.